Hai, jumpa lagi bersama saya di channel B Lobster Farm. Kali ini saya akan membahas tentang tips untuk Anda sebagai pembeli indukan lobster air tawar. Yuk simak videonya berikut ini. Hai kawan-kawan semua, jumpa lagi bersama saya di channel B Lobster Farm. Jadi semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat dan lancar usaha budidayanya, lancar semuanya. Baiklah, saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sempat sebelumnya sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya terkait saya membuat satu tabel simulasi waktu untuk budidaya lobster air tawar. Di situ ada salah satu tahapan adalah pembelian indukan atau pengambilan indukan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hal tersebut sebab ini menjadi sangat penting bagi kita yang ingin memulai budidaya lobster air tawar. Kenapa saya mengatakan ini menjadi sangat penting? Jadi beredar sangat banyak dan sangat sering, mungkin semua kita sebagai pembudidaya lobster air tawar itu pernah mengalami yang namanya membeli indukan untuk starting awal, dan inilah yang menjadi poin penting bagi kita pembudidaya. Nah, kenapa saya bilang adalah poin penting? Karena inilah indukan-indukan inilah yang akan menjadi cikal bakal daripada kita memelihara lobster air tawar. Ketika indukannya baik, tentu saja akan berkembang biak dengan baik, memiliki keturunan dengan baik, sehingga budidaya kita bisa dikatakan berhasil. Nah, kali ini saya akan memberikan tips untuk Anda yang ingin membeli indukan untuk Anda budidayakan. Jadi yang pertama, pastikan sumber indukan Anda atau supplier penyuplai indukan Anda. Itu yang pertama. Jadi siapa yang menjadi lawan Anda atau bisnis Anda untuk membeli indukan, pastikan orangnya adalah orang yang bisa dipercaya, sehingga memulai segala sesuatunya dengan orang itu bisa saling terbuka dan Anda yakin bahwa dia akan memberikan indukan yang terbaik. Nah, ini tips yang pertama, pastikan siapa pemilik atau pembudidaya itu yang akan menjual indukan kepada Anda. Nah, setelah Anda memastikan siapa pemilik indukan itu maksudnya adalah Anda melihat portofolio dia, karakter penjual dia, bagaimana bisnis dia selama ini. Kemudian portofolio bisa Anda lihat dalam media sosial dia, misalnya postingan-postingan dia, ataupun mungkin bisa dengan komentar-komentar orang yang sudah pernah membeli indukan di tempat dia, begitu. Nah, kecenderungan ketika Anda bisa mendeteksi itu, bahwa dia punya komunikasi yang baik dengan mantan-mantan atau tempat-tempat yang bekas dia menjual indukan juga ada komunikasi yang baik, itu menjadi satu indikasi bahwa penjual itu adalah orang yang bertanggung jawab dan bisa memfollow up Anda untuk sukses atau dalam berbudidaya. Oke, mungkin itu yang pertama, siapa atau kenali karakter daripada atau portofolio daripada penjual indukan yang menjual indukan kepada Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bibit atau indukan yang dijual kepada Anda itu adalah benar-benar hasil budidaya. Nah, ini saya tekankan adalah hasil budidaya. Sebab apa? Kita membudidayakan lobster air tawar itu konsepnya adalah yang awalnya lobster ini hidup di alam, tapi kita coba budidayakan di rumah kita, di penangkaran kita. Nah, tentunya sudah memiliki dua sifat alam yang berbeda, dua karakter alam yang berbeda. Ini menjadi penting ketika kita paham, ketika kita tahu, dan ketika kita betul-betul mengetahui bahwa calon indukan yang akan dijual ke kita itu adalah hasil budidaya. Sebab kita akan memeliharanya dalam bentuk budidaya, rumahan di kolam terpal ataupun di kolam semen. Bukan kita membawanya di alam. Kita tidak membentuk karakter alam di kolam kita. Sehingga ketika ini kita pahami,
Dan ketika kita mengetahui bahwa benar sumber atau hasil indukan yang kita beli itu adalah hasil dari budidaya, tentu saja itu akan memudahkan kita ketika tiba di kolam kita untuk proses adaptasi. Sebab karakter dari kolam asal itu akan kurang lebih sama dengan kolam kita, tinggal bagaimana kita penyesuaian atau aklimasi air. Nah, ini hal yang kedua menjadi penting adalah pastikan bahwa indukan yang Anda beli adalah hasil budidaya oleh sang pemilik pertama. Jadi seperti itu. Nah, ini penjelasan yang saya maksud dengan kolam budidaya. Kolam budidaya itu bagaimana kita bisa membudidayakan lobster air tawar itu dengan simple. Semua adalah kamuflase. Kolamnya, wadahnya kamuflase, bukan wadah asli atau wadah alam. Kemudian shelternya juga palsu, kita buat dari pipa atau keramik, bukan tempat persembunyian batu dan lain sebagainya. Nah, itulah tujuan budidaya, memudahkan kita memelihara, namun kita mendapatkan manfaat atau hasil. Nah, sementara kalau tangkapan alam, tiba-tiba kita masukkan ke kolam budidaya kita, itu kan sudah pasti tidak akan bisa berkembang dan bahkan akan mati. Nah, ini bukan hanya sekedar saya sampaikan, tetapi ini juga pernah saya alami hal seperti ini, sehingga saya berani mengatakannya, saya berani menyampaikannya kepada kita semua. Sekali lagi, konsepsi daripada budidaya adalah mengkamuflasekan habitat alami kepada habitat buatan. Nah, ini dua prinsip atau dua karakter alami dan buatan sudah sangat berbeda. Lantas ketika kita masukkan lobster alami yang dari tangkapan alam ke habitat buatan yang kita buat, sudah pasti tidak akan ketemu, lobsternya akan mati dan gagal adaptasi. Inilah yang saya maksud. Kemudian saya memberi tips bagaimana membedakan yang alami ataupun tangkapan alam. Saya cuma mau menyampaikan satu hal seperti ini. Mari kita mulai curiga dengan harga yang murah. Sebab apa? Budidaya lobster air tawar itu membutuhkan waktu yang lama untuk mencetak bibit, mencetak indukan. Nah, saya bersabar. Artinya saya tidak pernah berpikir untuk bisnis dalam hal ini, karena saya masih menyikapinya sebagai hobi, sebagai hiburan, sebagai sesuatu yang baru sebagai sesuatu yang baru di budidaya lobster air tawar ini. Olehnya yang saya maksud di sini adalah saya merasakan betapa sulitnya untuk mengembangbiakan lobster ini. Sudah bertelur gugur, sudah menjadi burayak, memeliharanya butuh waktu yang begitu lama. Nah, ketika mencetak indukan dengan proses yang begitu lama, tiba-tiba kita menjual harga dengan yang murah. Nah, ini adalah salah satu indikasi yang patut kita curigai. Apakah itu hasil budidaya atau itu hanya simpel tangkapan alam? Karena ketika tangkapan alam kita butuh saat ini, pasang jaring atau perangkap, kita bisa mendapatkannya dan kita menjualnya, seperti itu. Artinya saya tidak mendiskreditkan untuk kita semua atau pelaku bisnis dalam hal ini yang menjual atau yang membeli. Saya sekali lagi tidak punya kepentingan dalam hal ini. Saya hanya menyampaikan bahwa kalaupun tangkapan alam lantas mungkin dia sudah dibudidayakan, ada kolam transit selama 1 atau 2 bulan untuk adaptasi dia, untuk terbiasa dengan lingkungan buatan, dengan shelter pipa misalnya dia sudah terbiasa, dengan air terpal misalnya. Nah, itu barulah bisa kita jual. Itu yang menjadi dasar pemikiran saya antara bagaimana lobster tangkapan alam dengan lobster budidaya. Tangkapan alam pun bisa dibudidayakan dan bisa dijual, asalkan sang pelaku penjual itu meluangkan waktu 2 atau 3 bulan untuk adaptasi. Yang gugur jangan dilanjutkan untuk dijual, dan yang bertahan ya silahkan untuk dijual. Itu maksud yang saya inginkan atau yang saya bahas dalam hal ini. Mungkin ini menjadi tips bagaimana mengenali apakah itu hasil budidaya atau itu hasil tangkapan alam. Kemudian yang berikutnya yang saya mau sampaikan adalah pastikan pengiriman dari sumber kolam atau penjual itu bisa tiba dengan selamat di tempat Anda.
Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ini juga menjadi pengalaman saya yang pernah saya share di video saya. Indukan saya itu tiba-tiba sudah pada mati. Nah, kenapa? Karena terjadi miss di situ. Ada yang mengatakan tiba bisa 24 jam, ada yang mengatakan tiba dengan fasilitas kargo 36 jam. Si penjual meyakinkan bahwa dengan 36 juga masih bisa selamat. Kemudian ternyata di luar dari ekspektasi itu. Tiba 36 jam plus dan indukannya sudah mati. Nah, ini menjadi penting juga adalah estimasi waktu pengiriman dan pastikan tiba di tempat Anda itu dengan selamat. Kalau saya akan membagi tips, jangan hanya bertanya kepada penjual bahwa bisa nggak sampai dengan waktu sekian. Itu tidak hanya seperti itu kita menelusuri, tapi pastikan kita juga terlibat ke pihak kargo atau pihak jasa pengiriman yang akan mengirim. Nah, ini kalau bicara jarak jauh atau antar pulau misalnya. Itu yang ketiga, masalah waktu. Kemudian yang keempat yang saya ingin sampaikan di sini adalah pastikan Anda membeli dengan kuantiti yang sesuai dulu. Jadi jangan terburu-buru. Nah, ini menjadi kebiasaan atau kecenderungan dari kita sebagai pemula. Biasanya rasa penasaran yang tinggi itu ingin barangnya segera sampai atau mau mencoba dengan sesuatu yang banyak begitu. Misalnya dengan 10 set indukan, 20 set indukan, tetapi hal-hal teknis yang detail kita belum kuasai. Jadi bagi saya memberikan tips adalah bersabar dulu. Kita trial dengan 1 atau 2 set indukan, sehingga dari trial itu akan teruji pengirimannya, akan teruji karakter pembelinya, akan teruji kualitas indukannya. Jadi seperti itu. Kunci dari ini semua adalah sabar, menjaga emosi, jangan terlalu emosi untuk greget segera mengambil banyak indukan. Jadi seperti itulah tips dari saya, 4 poin yang penting untuk Anda bagi pemula yang ingin membeli atau membudidayakan lobster air tawar. Pastikan siapa pemilik, pastikan indukan itu adalah hasil budidaya, pastikan jangka waktu pengiriman, dan yang terakhir jangan terburu-buru. Pastikan kuantiti atau jumlah indukan yang Anda beli itu sebagai trial awal untuk menguji daripada tips-tips yang saya berikan tadi. Oke, sahabat semua, maaf saya ini bikin video di kendaraan, lagi parkir, kebetulan lagi menunggu orang. Saya lagi dalam suasana bekerja, bukan di dalam suasana budidaya, tapi saya selalu teringat soal budidaya lobster air tawar yang menjadi penting untuk kita bahas, kita berbagi, sehingga kita semua dalam mengembangkan budidaya lobster air tawar ini bisa menerima manfaat yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang setia menonton atau menyaksikan channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian Anda yang baru saja menyaksikan video saya, dukung terus saya, bisa di subscribe, like, and comment. Bagikan tayangan video saya, semoga semua orang atau banyak orang yang bisa menerima manfaat dari video-video saya. Oke, mungkin ini saja dari saya. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kita sukses dalam budidaya lobster air tawar. Salam satu budidaya, salam capit, salam sukses.